Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Bakar Lombok, channelnya bagi para petani cabai pemula. Pada kesempatan kali ini Bakar Lombok melanjutkan episode yang kedua, yaitu episode ketiga ini ya sobat tani. Di sini Bakar Lombok akan menjelaskan tentang pengaruhnya terhadap tanaman cabai kalau dilanggar dua fase itu bagaimana. Pengaruhnya itu sangat besar ya sobat tani, terutama kalau teman-teman semuanya itu tidak tahu pupuk-pupuk yang mengandung N itu kalau dimasukkan pada fase generatif akan berpengaruh. Tapi kalau teman-teman mengerti unsur N itu dimasukkan pada fase vegetatif, insya Allah juga sangat berpengaruh bagus. Seperti itu, Bakar Lombok sudah mengetahui secara detail tanaman cabai itu diperlukan apa itu sudah mengerti dan tahu apa yang dibutuhkan dalam dua fase. Tanaman cabai itu hanya memiliki dua fase, saya ulangi lagi, dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif ya sobat tani. Diingat sekali lagi, tanaman cabai apapun itu memiliki dua fase, fase vegetatif dan fase generatif. Kuasai dulu dua ini, fase vegetatif kuasai, fase generatif juga kuasai. Obatnya juga kuasai, pupuknya juga kuasai. Itu pesan Bakar Lombok. Nanti tanamanmu bisa pertumbuhannya bisa wush seperti jet, itu seperti ya. Tidak ada yang namanya penyakit, itu tidak ada, asal jangan terlalu over ya. Pesan Bakar Lombok, jangan terlalu over. Pengaruhnya kalau tidak diterapkan yaitu sangat fatal sekali ya sobat tani. Untuk masa pertumbuhan itu gunakanlah pupuk NPK, Ponska boleh, KNO merah juga boleh. Itu untuk masa vegetatif. Itu harus diiling-iling atau diingat-ingat. Untuk masa vegetatif pupuknya Bakar Lombok itu menggunakan Ponska subsidi. Itu juga mengandung N. Kenapa kok masih menggunakan NPK? Karena NPK ini majemuk, seimbang, semuanya itu seimbang. Jadi saya genjot dengan 3 pupuk, yaitu Ponska subsidi, KNO merah, dan NPK 1616 itu saya genjot di masa sekitar 1 minggu setelah tanam. Itu saya kocor dengan jarak interval 4 hari sekali selama pertumbuhannya itu bagus dan memasuki masa generatif itu sudah saya berhentikan. Itu saja, yang penting tanaman itu bagus dan tidak overdosis. Bagaimana ciri-cirinya tanaman itu bagus dan ciri-cirinya tanaman itu overdosis? Untuk tanaman itu bagus dari seimbangnya pemberian pupuk, itu daunnya itu mulus ya sobat tani, tidak berkerut, dan di pucuknya itu istilahnya mengkilap. Itu sangat bagus dan pemberiannya pupuk itu seimbang, tidak terlalu over dan tidak terlalu kelebihan ya sobat tani. Yang penting itu seimbang lah, seimbang pemberian pupuk. Kalau terlalu overdosis itu ciri-cirinya di daun itu agak mengkerut atau keriting, dan di pucuknya itu tidak mengkilap dan terjadilah daun itu sangat tebal dan akhirnya akan menjadi keriting. Itulah over pupuk ya sobat tani. Kalau dilihat dari pertumbuhannya itu sangat hijau sekali dan daunnya sangat tebal, itu dipastikan terjadinya over pupuk ya sobat tani. Bisa dimengerti ya sobat tani sampai di sini. Semoga paham ya sobat tani. Ini akibatnya kalau salah langkah pemberian pupuk ya sobat tani. Dan selanjutnya kalau pemberian pupuk di masa
generatif itu lakukan. Makan Lombok selalu memberikan pupuk diantaranya yaitu KNO putih, itu juga bisa masuk, ZK juga bisa masuk, KCL itu juga bisa masuk, dan MKP itu juga bisa masuk ya sahabat. Semuanya bisa dimasukkan pada masa-masa generatif. Dan lakukan dengan seimbang juga, jangan asal memberikan itu bisa terjadinya over lagi ya sobat tani, karena pemberian secara over lagi itu akan mengakibatkan tanaman itu menjadi tidak kuat menahan atau menerima nutrisi yang dari bawah ke atas itu tidak kuat, akhirnya rontok. Nah seperti itu perkiraannya Bahkan Lombok, karena tanaman cabai itu seperti manusia juga. Seandainya kita ini sudah masa generatif ya sobat tani, lakukanlah dengan makanan yang sehat, jangan bermakan yang seperti bisa mengakibatkan kita menjadi gemuk. Itu bisa berbahaya. Kalau mengakibatkan gemuk itu bisa seperti anak kecil, itu bisa lakukan dengan baik tapi dengan seimbang, memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna itu wajib bagi seperti manusia itu ya sobat tani. Tapi beda lagi dengan tanaman cabai, ini sangat-sangat mirip sekali dengan manusia. Maksudnya pertumbuhannya itu juga harus diperhatikan, mengonsumsi di masa-masa yang seperti di umur 35 ke atas itu sudah mulai masa-masa generatif. Untuk pemberian pupuknya itu harus dijadwal juga selama pengocoran, dan untuk penyempraian juga dilakukan dengan unsur yang sangat tinggi sekali, fosfatnya maupun kaliumnya itu sangat dianjurkan. Untuk pemberiannya, penyempraian itu juga sangat diperlukan di unsur yang tinggi ini ya sobat tani untuk masa generatif. Dan pupuknya juga harus diperhatikan bagaimana cara pemberiannya, cara pengocorannya itu harus diperhatikan. Jangan terlalu beremosi untuk mengejar harga, karena harga itu adalah bonus ya sobat tani. Harga itu sudah ditentukan oleh pasar. Nanti kalau tanaman kita bagus, hasilnya buahnya juga bagus, tidak ada kendala apapun, dan waktunya merah, itu baru kita boleh mengomong soal harga di sini ya sobat tani. Itu prinsipnya Bahkan Lombok. Kalau sudah memetik silahkan tanyakan harga, karena harga itu adalah bonus selama 2 bulan lebih perjuanganmu untuk menjadikan tanaman itu sehat dan menghasilkan buah yang sehat juga. Sampai di sini teman-teman dipahami dengan apa yang saya uraikan tadi, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami sekali lagi. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Dan dalam episode pertama, kedua, dan ketiga ini sama, dan akhirnya tujuannya itu hanya tanaman cabai itu memiliki 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif, itu saja. Semoga bisa dimengerti dengan apa yang saya katakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa.